Saudara, sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua akan kembali digelar dan hari ini akan ada 4 saksi fakta yang akan dihadirkan di PN Jaksel. Dan kita juga akan ada saksi yang akan ditunggu sebetulnya saksi ahli yang akan diajukan jaksa penuntut umum karena kemarin tidak bisa hadir karena sedang di luar kota. Ada Effendi Saragih, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, dan juga Reni Kusumowardani, psikolog forensik dari Apsifor, ini Asosiasi Psikologi Forensik. Bahkan Reni Kusumo ini adalah ketua dari asosiasi ini atau Apsifor ini. Jadi nanti akan menarik untuk mendengarkan keterangan mereka. Kalau dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tentu akan memberatkan para terdakwa. Paling tidak itu bayangan kita. Kita akan bahas bersama para narasumber. Hari ini saya kedatangan tamu, sudah langganan dua-duanya. Ada Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, dan juga Martin Lukas Menjuntak, salah satu perwakilan pengacara keluarga almarhum Joshua. Selamat pagi Bang Martin, Kang Asep, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Bang Martin. Ya. Nah, sebelum saya akan sedikit membahas perkiraan-perkiraan dari saksi ahli yang diajukan JPU pada hari ini yang akan menjadi bahasan utama, saya akan mundur ke kemarin dulu, Kang Asep dan Bang Martin, karena ada dua saksi ahli. Ada saksi-saksi ahli dari digital forensik yang membeberkan CCTV. Muncul lagi tuh kata-kata sarung tangan Sambo lah, saya mengambil kutipannya. Sarung tangan Sambo ya Kang Asep. Saya wanti-wanti sama Kang Asep, jangan diplesetin. Karena dengan demikian kita akan melihat lagi perdebatan di antara terutama penasihat hukum Eliezer, jaksa penuntut umum berhadapan dengan penasihat hukum Ferdi Sambo. Pakai sarung tangan atau tidak begitu. Nah, kemarin ada CCTV di teras rumah Saguling sebelum berangkat dengan mobil menuju ke rumah di Duren 3 pada saat kejadian, pada hari kejadian, Sambo tidak menggunakan sarung tangan, maka kemudian dianggap gugur. Kang Asep, berkaitan dengan seperti ini nih, kita melihatnya seperti apa? Kalau kita duduk sebagai majelis hakim begitu, apa yang kemudian dilihat? Keterangan-keterangan seperti ini, ada gambarnya, nggak pakai sarung tangan atau segala macam, atau runutannya tetap akan kita lihat begitu, Kang Asep? Ya, ini saya katakan, pakai sarung tangan, nggak pakai sarung tangan, yang penting dia nembak. Cuman ketika persoalan dia nembak ke ruangan, kok nggak ada gambarnya gitu kan, hilang. Iya. Gitu. Nah itu yang perlu dipertanyakan. Kemarin kan lucu juga, oh ini nggak ada pakai sarung tangan, di fakta nggak ada. Nah yang namanya aktor intelektual, sekali lagi ya, syukur-syukur ketahuan dia pakai sarung, apalagi nggak pakai sarung gitu kan. Nah kalau namanya aktor intelektual umumnya tidak berlumuran darah. Kalau dia bisa dibuktikan berlumuran darah dengan cara nembak, itu lebih bagus. Artinya sekarang ambil yang terjelek kemarin. Katakanlah dia tidak nembak, dia tidak pakai sarung tangan atau pakai sarung tangan, tidak ada. Yang ada masalah aktor intelektualnya sudah terbukti. Jadi kalau sekarang kemarin dipermasalahkan, dia nggak pakai sarung tangan, nggak ada malah. Ya sudah tidak apa-apa. Om dia merintahin mengajar, faktanya ditembak. Nah yang kedua pertanyaannya, loh kan dia tembak-tembak di ruangan ke atas, diakui loh yang bersangkutan. Tapi kan lucu lagi, ada yang mengatakan tidak ada jejak DNA-nya. Oh lucu ya, nembak kok nggak ada di pistolnya, itu jadi pertanyaan. Tapi kata kuncinya di hukum, di unsur sekali lagi. Dia aktor intelektual memerintahkan menghilangkan nyawa, itu sudah terbukti. Ya, terbuktinya apa? Ada yang diperintah tadi mengakui, ya terlepas kata dihajar dan ditembak. Nah, kalau sekarang dipersoalkan kepada gambar, ya itu video, apalagi itu dari flash disk sekali lagi. Ya, itu ada yang mengatakan harus jejak digital soal ahli begituan lah ya. Tapi sekali lagi, jangan karena di situ nggak ada, mengambil kesimpulan dia nggak nembak. Iyalah itu kan di luar gambarnya. Coba kalau ada yang dapat entah minta di ruangan itu ya itu rekaman di dalam, apalagi lantai 2, lantai 3 itu yang menarik. Apalagi ini yang digambarkan adalah dari flash disk ya yang terus. Sekali lagi satu hal yang perlu dipahami, salah satu alat bukti itu adalah keterangan ahli. Apapun ahli menerangkan, hakim tidak terikat ya. Hakim terikat oleh pembuktian pertama, saksi yang berhubungan. Ya syukur-syukur ahli ini berkaitan, karena sekarang banyak ahli berpendapat ya, saksi berahli, ahli bersaksi, ahli berpendapat, pendapat sesuai dengan pendapatan. Mudah-mudahan tidak terjadi itu. Nah soal rekaman, betul itu merupakan dokumentasi elektronik. Tapi harus yang aslinya, di VR-nya kemana itu. Oke, ini akan menarik nanti ketika di sidang obstruction of justice, di VR-nya kemana, itu rekaman yang aslinya. Karena kalau di flash disk jadi pertanyaan kita semua, atau hakim untuk kasus pembunuhan berencana,
juga mempertanyakan kemarin cukup tegas. Oh, jadi yang diperiksa itu data flash disk ya, bukan dari DVR. Itu nyata sekali dinyatakan oleh hakim. Mungkin feel-nya sama seperti Kang Asep katakan, itu bukan dari sumber utamanya, begitulah. Nah, saya ke Bang Martin sedikit. Urusan sarung tangan Sambo ini, saya duga begitu sebagai orang yang menyaksikan saja dari jauh dan mengikuti dari jauh jalannya sidang ini, tampaknya ingin terus disampaikan untuk membuat majelis hakim percaya bahwa Ferdy Sambo seperti kata-katanya dia tidak pernah menembak Yosua. Kira-kira begitu arahnya. Saya benar atau bagaimana Bung Martin kalau menurut Anda? Ya, dua hal yang mau mereka buat. Yang pertama adalah menghilangkan unsur perencanaan dengan tidak adanya sarung tangan. Karena kan memang di dalam dakwaan dan di dalam rekonstruksi memang ada visualisasi yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo tangan kanan itu menggunakan sarung tangan hitam gitu ya, berdasarkan keterangan dari Richard Eliezer. Nah, namun melalui fakta persidangan kemarin, menurut saya Arman Hanis, ya, Febri Diansah, Rasmala Aritonang terlalu berglorifikasi. Kenapa? Dia melakukan generalisasi terhadap satu fakta untuk seluruhnya. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Ini disebut dengan deception ataupun penipuan. Kenapa maksudnya saya bilang gimana demikian? tuh? Ya. Karena hanya satu fakta yang terungkap bahwa memang benar di Jalan Saguling pada saat turun, ya, menuju teras, memang tidak terlihat menggunakan sarung tangan baik tangan kanan maupun tangan kiri. Ya. Nah, tapi mereka ini melakukan generalisasi dan seakan-akan sampai dengan TKP Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Ini namanya logikal falasi, nggak begitu cara pikirnya. Satu fakta ya satu fakta, tidak bisa digeneralisasi terhadap semua fakta. Kita ulas lagi yang kedua, CCTV di luar Jalan Duren 3. Itu belum clear apakah tangan kanan Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan atau tidak, karena tangannya masuk ke dalam kantong. Ya. Ya, makanya harus diperjelas dulu apakah tangan kanannya menggunakan sarung tangan hitam atau tidak. Kalau menurut saya pakai, ya. Kalau menurut saya pakai, ada dua saksi yang mengatakan Richard Eliezer dan Azan Romer yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam pasca turun dari mobil. Nah, lalu yang ketiga, fase ketiga di dalam rumah. Di dalam rumah ini kan nggak ada CCTV, katanya rusak. Bagaimana Arman Hanis, bagaimana Rasmala Aritonang, bagaimana Febri Diansah bisa memastikan Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan di dalam rumah Jalan Duren 3 kalau mereka sendiri pun tidak melihat. Nah, yang melihat kan siapa? Richard. Yang melihat siapa? Kuat. Yang melihat siapa? Ricky. Dan mereka semua awalnya menuangkan di dalam BAP bahwa Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Dari 3 orang saksi ini, 2 orang mencabut BAP-nya. Apakah itu bukan suatu kejanggalan? Oke. Saya lebih tergambar nih dari Bung Martin. Jangan terlalu berlebihan dalam melakukan selebrasi ataupun glorifikasi, karena saya pikir masyarakat itu sudah cerdas, ya, dan inilah peran kita untuk mematahkan penyesatan argumentasi yang dilakukan oleh para penasihat hukum ini gitu loh. Nah, yang terakhir, sesuai dengan Undang-Undang 16 ya atau 19 saya lupa, tahun 2016 ya, alat bukti elektronik yang sah itu ya tidak bisa didapat dengan cara hanya dari kopian, nggak bisa. Harus ada sumber utamanya. Layaknya kita sidang nih ya. Ya, ini keluar dari konteks alat bukti elektronik. Kita sidang di sidang perdata saja, kopian itu harus dilihatkan yang aslinya mana. Kalau enggak ya nggak kuat itu alat buktinya. Tetap akan yang diambil nanti oleh hakim adalah 184, yaitu apa? Keterangan saksi. Keterangan saksi 2 orang mengatakan melihat sarung tangan. Ya. Fakta itu nanti terserah hakim. Kalau hakim tetap mau menyimpulkan bahwa satu alat bukti itu kuat, ya penasihat hukum nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, namun di sini saya tetap kita harus fair ya. Kalaulah memang itu benar, sarung tangan itu tidak ada di Jalan Saguling, dan kalaulah memang itu nanti di VR-nya bisa diperlihatkan, ya tetap kita harus terima faktanya memang di Jalan Saguling tidak ada sarung tangan. Nah, namun yang menarik adalah ketika rekan Febri dan teman-teman juga mau mencoba menyesatkan ya, dengan mengatakan bahwa ada satu dalil dari Richard yang patah ketika dia membawa senjata ke atas katanya. Padahal menurut saya nggak ada tuh yang patah. Keterangan Richard sesuai dengan apa yang disampaikan. Makanya maksud saya, tolonglah kita kalau berargumentasi jangan seperti maksudnya ya, kayak kemarin kan dia mengatakan si Richard ini tidak konsisten karena BAP yang rekayasa itu dicabut. Jadi maksudnya
ya kita bertarung secara gentle lah gitu ya. Jangan menggunakan penyesatan-penyesatan, fakta balas fakta, keterangan balas keterangan, dan pendapat ahli. Kalaupun ada pendapat ahli, ya jangan dilawan pakai perasaan. Lawanlah menggunakan pendapat ahli juga yang memang keahliannya tidak diragukan. Demikian, terima kasih. Baik, nanti kita bahas sedikit lagi berkaitan dengan ini supaya pemahaman saya sebagai orang awam berkaitan dengan penjelasan Bang Martin dan juga Kang Asep makin lebih jelas untuk melihat jalannya sidang kali ini. Tapi kita jeda sebentar untuk kembali lagi dalam Breaking News Kompas TV sesaat lagi.